Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut pada pertemuan ini akan membahas bagaimana penggunaan form untuk proses perhitungan, ya, untuk proses matematika atau aritmatika. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan form-form yang kita buat pada saat di mata kuliah aplikasi terdistribusi, ya. Pada bahasa pemrograman C# ini, implementasi dari penggunaan bahasa pemrograman itu sendiri dapat dipakai baik pada saat kita membuat desktop aplikasi, ya, dengan menggunakan Windows aplikasi atau kita menggunakan web aplikasi, itu sama, ya. Penerapannya itu sama. Baiklah, kita mulai saja. Sebagai contoh, kita buat dulu project baru. Pilih file, new project, ya. Kemudian beri nama projectnya, terserah di sini, tidak ubah. Kemudian oke. Nah, sebagai contoh mungkin di sini kita desain sebuah form. Kita buat dulu tabel, ya, untuk contoh. Misal row-nya itu kita buat 4, kolomnya kita buat 3. Kemudian oke, ya. Sini mungkin bilangan 1, ini hanya sebagai contoh, ya. Bilangan 2, bagaimana kita memproses perkalian atau penjumlahan pada kedua bilangan tersebut. Oke, kemudian di sini kita tambahkan text box, ya. Text box 1, kemudian text box 2, ya. Kemudian di sini kita merge dulu. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini button, ya. Button pertama untuk proses, kemudian button kedua itu untuk reset, ya. Oke, di sini kita buat dulu textbox 1, ini textbox 2, ya. Button ini teksnya proses, ya. Kemudian ini kita buat reset, oke. Modify column. Proses perkalian. Nah, oke, setelah selesai, di sini kita tambahkan script untuk proses, ya. Yang pertama mungkin untuk page load kita tambahkan langsung di button dulu, ya. Kita buat perkaliannya. Untuk proses perkalian button di sini if
kita buat suatu kondisi dulu untuk mengecek apakah isi dari textbox itu ada atau tidak. Jadi textbox 1 titik teks ya, if string is null or empty, textbox 1 titik teks ya. Kemudian string is null or empty, textbox 2 titik teks di mana kondisinya adalah label. Kita tambahkan dulu sebuah label ya, tambahkan sebuah label yang fungsinya nanti untuk memberikan peringatan teksnya kosong, labelnya label 1. Oke. Label 1 titik teks sama dengan kolom bilangan tidak boleh kosong. Oke. Kemudian else, baru kita masuk ke kondisi perkalian. Nah, di sini sama seperti dengan pemrograman yang lain, kita harus mendeklarasikan variabel ya. Apakah itu sebagai integer atau sebagai string. Jadi taruhlah di sini bilangan 1 sama dengan ya convert to in 32 textbox 1 titik teks ya, kemudian in bilangan 2 convert to in 32 textbox 2 titik teks. Oke, barulah masuk ke proses hasil. Kemudian in hasil bilangan 1 ini dengan bilangan 2 ya. Kemudian baru memanggil ya. Memanggil hasil dari penjumlahan ini ya.
di sini kita tambahkan satu kolom lagi ya. Insert row below, row above ya. Insert row above. Yang ini. Insert row below ya. Jadi di sini kita buat hasil. Kita tambahkan text box. Ya. Ini jadi text box 3 ya. Jadi di situ bilangan 1, bilangan 2, kemudian sini teks box 3 titik teks ya, sama dengan hasil titik to string. Oke, nah, ya. Oke, sudah. Sekarang kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Yes, oh unexpected, masih ada yang kurang. Oh, ada pos 1. Nah, di sini jadi kalau sini kita isi 2 ya, kemudian ini 4, kita proses, nah, maka hasil akan tampil di sini ya. Kemudian reset, ini belum kita tambahkan untuk button reset ya. Jadi button reset kita tambahkan dulu. Untuk button resetnya jadi button reset kita tambahkan di sini response dot redirect request dot raw URL untuk mengembalikan proses ya. Oke, coba kita jalankan. Jadi ini 2, kemudian di sini 3, proses 6 ya, kemudian reset kosong. Kalau kita proses tidak ada bilangan, dia akan menyatakan mengeluarkan peringatan kolom bilangan tidak boleh kosong. Nah, untuk proses yang lain itu bisa kita buat misalnya untuk proses penjumlahan kemudian disertai dengan adanya kondisi-kondisi tertentu ya, untuk menampilkan hasil dari proses perkalian atau proses matematika tadi ya. Nah, di sini kita buat contoh yang lain ya. Mungkin untuk mencari nilai untuk sebuah nilai akhir ya, tabel, kemudian insert tabel ya. Kita buat dulu di sini, ini contoh lain ya. Kalau seandainya ada kondisi misalnya untuk membuat diskon atau ada kondisi dengan persentase tertentu ya, menggunakan skala. Nah, di sini kita buat dulu yang pertama, kita buat tabelnya.
row-nya mungkin 5 row 6 row ya, nanti bisa kita tambah. Kemudian ini kita buat 3 ya. Oke. Oke, mungkin ini penilaian akhir semester ya. Ini kita buat name, nama ya. Kita tambah dulu ya, satu lagi. Insert column select. Oke, ini kita perkecil dahulu ya. Ini kita merge kolom, ini kita merge ya. Salah ya. Ini kita merge. Ini di merge dulu, modify, merge. Ini kita merge lagi ya. Kemudian di sini kita tambahkan button ya. Kita tambahkan dulu button di sini. Button 1 ya. Ini row-nya kita merge dulu biar kelihatan lebih besar nantinya ya. Kemudian ini button 2 ya. Di sini ini kita merge untuk judul. Di sini kita tambahkan text box. Ini juga text box ya. Nanti kita kasih identitas untuk masing-masing text box. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan teks nilai absensi ya. Kemudian di sini nilai tugas, nilai UTS ya. Di sini nilai puas. Oke. Ini kita cut dulu ya. Nah, di sini kita input text box. Ini kita tambahkan text box. Ini kita tambahkan text box. Di sini kita tambahkan text box. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini kita buat button proses ya. Ini kita buat preset ya.
Nah, sekarang untuk formnya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, yang pertama kita harus memberikan identitas atau eh, mendeklarasikan pada masing-masing text box, ya. Pada masing-masing text box itu dia sebagai text box apa, ya. Text box tadi sebagai text box apa. Nah, di sini kita buat mungkin eh, kita buat di sini txt name, ya. Kemudian ini kita ganti menjadi eh, txt nama, ya. Ini kita ganti menjadi txt absen, ya. Ini kita ganti menjadi txt tugas, yang ini kita ganti txt uts, yang ini untuk txt uas, ya. Oke, jadi sudah ada di situ, ya. Untuk masing-masing input itu sudah kita deklarasikan text boxnya, ya. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke proses, ya. Masuk di proses. Jadi di sini akan menampilkan teks, ya. Dia menghitung hasil dari masing-masing nilai ini, ya, berdasarkan kondisi-kondisi atau presentasi tertentu. Misalnya di sini nilai yang diinput pada absensi itu akan dikalikan dengan persentase sebanyak 10%, kemudian nilai tugas itu akan dikalikan dengan persentase 20%, nilai UTS itu akan dikalikan dengan persentase sebanyak 30%, nilai UAS itu akan dikalikan dengan persentase sebanyak 40%. Jadi nilai ini keseluruhannya adalah 100%, ya. Nah, yang pertama kita buat dulu di sini, ya. Untuk proses seperti biasa, seperti yang tadi itu mengecek kondisi, ya. If string is null or empty, ya. Yang mana kita buat dulu txt name titik text, ya. Kemudian string is null or empty txt nama titik text. Oke. Kemudian kondisinya kita tambahkan dulu seperti tadi, ya, adanya sebuah label, ya. Ini text labelnya kita hapus saja, ya. Jadi pada saat tampil itu akan kosong, tapi kalau seandainya ada error,
maka dia akan tampil teksnya. Teks NIM dan nama tidak boleh kosong. Kemudian else, ya. Yang pertama kita deklarasikan nilai in. Absen, ya, sama dengan seperti yang tadi. Convert titik to in 32 yang mana txt absen, karena ini absen, ya, titik teks. Nah, di sini karena nilai inputnya itu tadi 10%, itu langsung kita kalikan. Dikali 10/100, ya. Nilai tersebut langsung dikalikan dengan 10/100. Kemudian in tugas sama dengan convert to in, ya, txt apa? Txt tugas titik teks dikali dengan 20% per 20/100, ya, karena kita mencari persentase ini. Kemudian in UTS convert to in txt UTS titik teks dikali, kemudian in UAS convert titik to txt UAS titik teks dikali. Oke, nah itu untuk kondisi langsung mencari nilai yang diinput pada komponen absen, tugas, UAS, dan UTS, ya. Kemudian kita menghimpun pada variabel prosesnya itu hasil sama dengan, ya, absen ditambah tugas ditambah UTS ditambah UAS, ya. Nah, itu untuk menghimpun hasil. Nah, sekarang baru kita memberikan kondisi, ya, karena di sini menyangkut dengan skala. Misalnya kalau nilai A itu dari 80 ke 100, ya, nilai B itu dari nilai B itu dari 70 sampai 80, ya. Nah, itu akan kita berikan skala. Nah, skala yang diproses di sini adalah skala pada deklarasi variabel hasil. Jadi di sini tinggal ditambahkan if hasil, ya, lebih atau sama dengan 80, ya, maka dia akan mengeluarkan teks, ya, pada label, ya. Kita tambahkan dulu label satu lagi, ya, label 1 dan label 2. Label 1 itu untuk peringatan, ya. Label 2 itu untuk menampilkan hasil tadi. Oke, label 1. Jadi label 2, ya.
Jadi di sini kita buat label 2 titik teks sama dengan grade nilai A. Oke. Kemudian itu untuk kondisi kalau nilainya A. Kemudian else if. Nah, di sini karena kondisinya bertingkat, jadi kita menggunakan else if ya. Hasil itu kondisinya lebih sama dengan 70 ya. Nah, di sini ada kondisi untuk boolean ya, penilaian boolean. Jadi kalau true false itu apa, true true itu apa. Nah, di sini kan ada dan, and atau or. Hasil kurang dari 80 ya, maka dia akan mengeluarkan kondisi label 2 titik teks sama dengan grade nilai B ya. Tambahkan lagi else if ya, hasil kalau seandainya nilai C itu lebih sama dengan 60 ya. Dan jadi kalau dan ini kondisi keduanya itu harus terpenuhi ya, harus terpenuhi. Dan hasil kurang dari 70 label 2 titik teks grade nilai C ya, kita tutup else if hasil itu lebih atau sama dengan dari karena 60 di sini 50 ya, dan hasil kurang dari 60 label 2 titik teks sama dengan grade nilai D ya. Kemudian else if hasil kurang dari 50 ya, itu dia label 2 titik teks grade nilai E. Nah, sekarang kita lihat dulu kondisinya. Hasil lebih dari 80 itu nilai A ya, kemudian 70 sama kurang dari 80 ya, kurang dari 80 berarti dia mulainya 79 karena di sini tidak dibuat kondisi sama dengan 80 ya. Sama seperti ini ya, karena di sini lebih kurang atau sama dengan 70 berarti kalau di sini tidak perlu kita buat sebagai 69 ya. Karena di sini kurang dari 70. Kondisi di 70 itu sudah ada di sini. Oke, nilai A, nilai B, nilai C, nilai D dan nilai E ya. Nah, kemudian baru kita menangkap ya.
menangkap hasil dari pengolahan ini, ya. Jadi di sini kita buat label. Satu titik teks sama dengan NIM Anda, ya, plus, ya, mengambil nilai dari text box name titik teks, ya, kemudian label satu titik teks sama dengan nama Anda plus mengambil nilai dari text box nama, ya. Kemudian kita pisahkan, ya, mengambil nilainya untuk masing-masing ini. Oh, ini kita tambahkan plus, ya, karena dia berulang untuk menampilkan karakter. Nilai absen, mengambil nilai absen, ya, txt absen titik teks, label satu titik teks, nilai absen, kemudian nilai tugas, mengambil nilai dari text box tugas, nilai tugas, nilai UTS, kemudian mengambil nilai UAS, UAS titik teks, ya. Oke, kemudian
kita buat spasi dulu. BR ini untuk pindah baris ya, kalau masih ingat. Nah, di sini menampilkan kondisi ya, menampilkan ketentuan-ketentuan dari kondisi penilaian. Misal di sini kita tambahkan tes nilai absensi adalah 10% ya. Kita copy saja biar cepat ya. Ini hanya menampilkan teks ya, jadi kita tidak perlu mengambil nilai 30%, jadi menampilkan teks dari kondisi penilaian di atas ya. Ini kita copy. Ya. Itu kondisi untuk persentase ya. Kemudian ini kondisi untuk grade ya. Jadi kondisi untuk grade ya, nilai akhir lebih dari 80 sama dengan A. Jadi ini bisa kita lebih dari 70 itu B, 60 itu C, 50 itu D ya, dan satu lagi kurang dari 50 itu E ya. Atau kalau mau diperjelas lebih atau sama dengan 70 dan di bawah 80 ya, lebih atau sama dengan 80 di bawah 80 ya, ini lebih atau sama dengan 60 dan di bawah 70 itu C, ini lebih atau sama dengan 50 dan di bawah 60 itu adalah D ya. Ini hanya menampilkan teks ya, menampilkan karakter. Kemudian di sini kita tutup sebagai pembatas. Kemudian di bawah label 1 titik teks, baru kita mengambil nilai hasil ya. Nilai akhir atas nama ya. Ini mengambil nilai input pada txt nama ya, txt nama titik teks ya.
nilai hari atas nama txt dan nim ya txt txt nilai akhir atas nama txt nama titik teks ya, kemudian dan nim txt nim titik teks ya, plus adalah, baru kita mengambil deklarasi hasil. Oke. Dulu di sini ada 2 error. If string is null, if string is null, else. Oke, sudah ditutup. Kita cek dulu satu persatu. Oke, kita cek satu persatu di kondisi di sini kan ada unexpected else, string is no empty. Di sini ini tidak boleh ada ini karena bukan sebuah statement ya. Sekarang kita jalankan. Oke, tampil kita isi misalnya name 21145001 dan misalnya 65 kemudian proses. Oke, di situ tampil ya. Oke, 65 kan 10%, range-nya 64 itu masuk di C ya. Jadi di situ tinggal kita rapikan step debug untuk tampilan hasil ya. Jadi nilai, nama, dan nim adalah hasil.
proses situ ya, nilai akhir atas nama Ade Putra dan NIM ini adalah 64. Oke, sekian. Oke, mungkin itu ya. Untuk reset itu bisa kita tambahkan yang tadi ya, button reset. Oke, jadi response.redirect ya, response.redirect request raw URL. Oke, jadi kalau kita jalankan, kita proses, dia memberikan perikanan nilai nama Nadine tidak boleh kosong, reset kembali, kemudian 21 80 80 80 80. Oke. Oh, nama. Oke, Ade Putra adalah 80. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.